Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Akbar, mahasiswa STAI Darut Tauhid dengan NIM 11 2024 0017. Nah, prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan mata kuliah Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Yang di sini insya Allah akan mempresentasikan hukum perikatan dan perjanjian wan prestasi. Kita ke pengertian perikatan terlebih dahulu. Nah, menurut Maryam Badrul Zaman, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, yang terletak di bidang harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Nah, sementara itu menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih. Nah, di mana pihak satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Nah, pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur atau si berpiutang. Nah, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur atau si berutang. Nah, apa yang dituntut atau yang menjadi kewajiban debitur disebut prestasi. Nah, berdasarkan pasal 1234 KUH Perdata, nah, prestasi dalam perikatan dapat berupa tiga macam, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Nah, dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perikatan mengandung 4 unsur pokok, yaitu adanya hubungan hukum, adanya kekayaan harta benda sebagai objek, adanya subjek hukum yang tadi kreditur dan debitur, dan adanya prestasi yang harus dipenuhi. Nah, sekarang kita ke jenis dan hapusnya perikatan. Nah, ada beberapa jenis perikatan. Di sini ada 6 yang insya Allah akan disampaikan. Nah, yang pertama itu ada perikatan bersyarat. Nah, yang kedua ada perikatan dengan ketetapan waktu. Yang ketiga ada perikatan alternatif. Yang keempat ada perikatan tanggung-menanggung atau tanggung-renteng. Nah, yang kelima ada perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Nah, yang terakhir ada perikatan dengan ancaman hukuman atau straf bidding. Nah, itu ada jenis-jenis perikatan. Nah, sekarang ada hapusnya perikatan. Nah, hapusnya perikatan bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah pembayaran. Nah, yaitu pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur sesuai dengan isi perikatan. Yang kedua adalah penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Nah, yaitu ketika kreditur menolak pembayaran yang ditawarkan oleh debitur. Yang ketiga adalah pembaruan utang. Yang keempat perjumpaan utang dan kompensasi. Yang kelima pencampuran utang, yaitu bersatunya kedudukan kreditur dan debitur pada diri satu orang. Nah, ada yang keenam pembebasan utang, yaitu pernyataan kreditur untuk melepaskan haknya menagih prestasi dari debitur. Yang ketujuh musnahnya barang yang terutang. Nah, musnahnya barang yang terutang yaitu ketika objek perikatan musnah di luar kesalahan debitur sehingga prestasi tidak mungkin lagi dipenuhi. Nah, yang kesembilan berlakunya syarat batal. Nah, yaitu ketika perikatan tidak memenuhi syarat sah sehingga dapat dibatalkan. Yang terakhir, lewatnya waktu atau kedaluarsa atau verzaring. Nah, yaitu lampaunya jangka waktu tertentu yang menyebabkan hapusnya hak menuntut menurut undang-undang. Nah, itu teman-teman sedikit tentang pengertian perikatan dan jenis dan hapusnya perikatan. Sekarang kita lanjut ke pengertian perjanjian.
Nah, pengertian perjanjian itu diatur dalam pasal 13 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan. Nah, sehingga setiap perjanjian yang sah akan menimbulkan perikatan. Namun tidak setiap perikatan berasal dari perjanjian. Nah, jadi perikatan itu pasti hasil dari perjanjian, tapi tidak setiap perjanjian adalah perikatan karena ada pula perikatan yang lahir dari undang-undang. Nah, berdasarkan rumusan tersebut, suatu perjanjian setidaknya mengandung beberapa unsur, yaitu adanya pihak-pihak, subjek perjanjian, adanya persetujuan atau kesepakatan di antara para pihak, adanya prestasi yang akan dilaksanakan, adanya bentuk tertentu baik lisan maupun tertulis, dan adanya tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Nah, sekarang kita ke asas-asas dan jenis perjanjian. Nah, ada beberapa asas perjanjian. Yang pertama adalah ada 5 ini yang saya cantumkan. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak. Setiap orang bebas membuat perjanjian baik mengenai isi, bentuk, maupun dengan siapa perjanjian dibuat sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagai mana tersirat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Yang kedua ada asas konsensualisme. Nah, perjanjian telah sah dan dapat mengikat sejak tercapainya kesepakatan atau konsensus di antara para pihak tanpa memerlukan formalitas tertentu kecuali undang-undang menentukan lain. Yang ketiga ada asas pacta sunt servanda. Nah, jadi perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Yang keempat ada asas itikat baik. Nah, perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat yang baik. Yang kelima yang terakhir asas personalitas atau kepribadian. Nah, perjanjian pada umumnya hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Jadi di luar itu tidak ada terikat. Terus ada jenis-jenis perjanjian, ada berdasarkan bentuknya, perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Terus berdasarkan timbal balik prestasinya, perjanjian sepihak hanya satu pihak yang berkewajiban, dan perjanjian timbal balik kedua pihak saling berkewajiban dan berhak, seperti perjanjian dalam jual beli. Nah, ada berdasarkan namanya perjanjian bernama atau nominat, yaitu perjanjian yang sudah diatur secara khusus dalam KUH Perdata seperti jual beli, sewa menyewa, dan hibah. Dan yang terakhir berdasarkan sifatnya, perjanjian obligator menimbulkan hak dan kewajiban, dan perjanjian kebendaan yang memindahkan hak kebendaan. Nah, ini ada syarat-syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian yang pertama ada sepakat mereka mengikatkan dirinya. Yang kedua ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga suatu hal tertentu. Yang keempat suatu sebab yang halal. Nah, dua syarat yang pertama disebut dengan syarat subjektif karena berkaitan dengan hak subjek atau pihak yang membuat perjanjian. Nah, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya perjanjian tetap berlaku selama belum ada pembatalan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh putusan dari pengadilan. Nah, dua syarat yang terakhir disebut sebagai syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Nah, artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak semula. Nah, kita ke yang terakhir, pembahasan yang terakhir tentang wanprestasi. Nah, istilah wanprestasi itu berasal dari bahasa Belanda wanprestatie yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Nah, menurut Subekti, debitur dikatakan melakukan wanprestasi apabila ia tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Sementara itu, menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Nah, wanprestasi itu mengandung 3 unsur pokok yang pokok yaitu adanya perjanjian yang sah antara para pihak. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya pihak debitur yang tidak memenuhi atau melanggar isi perjanjian. Yang ketiga, debitur tidak dinyatakan
debitur telah dinyatakan lalai atau somasi namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, sekarang kita ke persamaan dan perbedaan wan prestasi dengan PMH atau nah, yang pertama persamaan yang pertama wan prestasi dan PMH. Nah, keduanya merupakan dasar gugatan dalam ranah hukum perdata yang dapat diajukan ke pengadilan. Keduanya sama-sama dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga memunculkan hak tertentu dan ganti rugi. Nah, keduanya mengandung unsur kesalahan dari pihak yang melakukan pelanggaran. Nah, sekarang ada perbedaan wan prestasi dan PMH atau perbuatan melawan hukum. Yang pertama ada dasar hukum. Yang kedua sumber kewajiban, yang ketiga syarat pengajuan gugatan, yang keempat beban pembuktian, yang kelima tuntutan pemulihan keadaan semula. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah cakupan unsur perbuatan. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.